Dia bikin gereja, Tuhan yang bilang kepekaan. Dia bikin gereja-gereja lokal itu tidak ada lagi korban yang berbau harum yang dinaikkan. Dia tidak mencium lagi asap yang berbau harum. Karena itu kita harus masuk dalam terobosan yang berbeda. Di mana kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi bukan tulisan yang mati tapi hidup. Dan ini perlu kita miliki di hari-hari terakhir di 2024 ini. Artinya kita akan masuk dalam dimensi di mana bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kau akan masuk dalam dimensi imanmu yang akan menerobos di mana ada kebenaran yang kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan engkau akan melihat terobosan yang besar akan dinyatakan. Roh Kudus akan bergerak terus dalam hidup kita untuk melihat perkembangan-perkembangan yang besar dan dahsyat. Engkau akan melihat kotamu bagu itu akan ada lawatan Tuhan. Dan itu dimulai daripada iman saudara yang menerobos. Anda menangkap apa yang Tuhan mau, karena ini waktu percepatan buat kita. Katakan amin. Dan Tuhan akan membuka seluruh perbenarannya. Saya sudah sampaikan pada tahun kemarin, pada bulan yang lalu, tentang rumah Tuhan akan penuh kemegahan. Semua tetap akan digoncangkan. Firman Tuhan akan digenapi. Semua tetap akan terjadi. Kegoncangan, kesukaran semua akan terjadi. Tapi rumah Tuhan itu akan penuh kemegahan. Kapan? 2024. Memang Alkitab tidak bilang bahwa 2024 itu tahun yang A, tahun yang B. Tapi cuma dibilang bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi kesukaran, akan terjadi masa sukar, akan terjadi semua kegoncangan. Tapi Alkitab bilang di saat itu terjadi, waktu pergerakan dimulai, rumah Tuhan akan penuh kemegahan. Siapa itu rumah Tuhan? Engkaulah umat Tuhan yang tetap setia, yang sampai hari ini tetap setia, berpegang pada dasar-dasar yang telah kau bangun selama ini. Apa yang sudah kau miliki hari-hari ini, kemurnian, ketulusan, kekudusan, itu yang harus kau pertahankan, harus kau kembangkan. Karena dari situlah kau akan melihat percepatan akan dimulai. Daripadamu, apa yang ada padamu itu akan Tuhan curahkan segala berkat yang luar biasa. Dan dia akan bergerak dalam hidupmu dan dimulai daripada apa yang ada pada saudara. Apa yang ada pada kita, saudara. Apa yang ada pada saudara. Tuhan akan lipat gandakan sesuatu yang besar dimulai dari yang ada pada saudara. Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama, ya. Saya percaya hari ini kita sedang mengalir, dan biar kita mengalir bersama dengan Tuhan. Lihat, oke? Lihat sama-sama, ya. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Kisah Rasul 3 ayat 6. Ini terlalu sensitif. Turun sedikit. Kisah Rasul 3 ayat 6. Kita lihat, sudah dapat Kisah Rasul 3 ayat 6? Atau kita mulai dari ayat yang ke ayat 4. Coba lihat. Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3. Lihat saudara. Sudah dapat? Saya bacakan buat saudara ya. Ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Tuhan, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Tuhan itu, ia meminta sedekah. Saya berharap Anda tangkap perkataan firman ini. Perhatikan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak naik bait Tuhan, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Kita baca sama-sama ayat 6 dengan keras-keras. 3, 2, 1. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di bait Tuhan. Berjalan dan melompat-lompat memuji Tuhan. Saya mau beritahu firman Tuhan ini, saudara. Waktu Petrus naik di pintu gerbang itu, ada orang yang meminta sedekah kepada Petrus. Coba Anda perhatikan ayatnya. Dia bilang begini, coba kamu lihat aku, tatap aku. Kepadaku tidak ada emas dan perak, tapi yang kupunya aku berikan kepadamu. Sesudah khotbah awal tadi, pergerakan akan dimulai. Tuhan akan nyatakan kuasanya, kedahsyatannya, keajaibannya, yang Anda akan lihat di luar pikiranmu, tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau dengar, akan Tuhan sediakan kepada kita. Dan itu dimulai dari apa yang ada pada saudara. Katakan amin. Dimulai dari apa yang ada padamu. Saudara tahu, saya menyampaikan firman Tuhan, saya harus dari saya dulu. Maksudnya dari saya dulu itu dari saya yang sudah alami dulu. Saya bertobat tahun 97 dari kehidupan dunia preman. Tadi saya bersama Pak Gembala pergi ke daerah Uuan. Saudara, itu tempat saya dulu bergabung dengan teman-teman di sana, masih di dunia persilatan. Makanya saya bilang saya pernah kepala dinas pertambangan 3 tahun. Dengan modal pernah ikut kungfu dan tenaga dalam, saya itu masuk di dunia persilatan. Dan terbukti, saudara, dulu waktu sedang biasa, kalau dunia tambang kan mental-mental itu mental-mental perang, mental-mental tidak pernah takut. Kalau preman-preman kota kan beda dengan preman-preman, dengan orang tambang. Kalau orang tambang tidak lihat tato, tapi lihat nyali. Bukan lihat badan, tapi lihat nyali. Nah di sana kalau tidak bernyali, ini boleh masuk. Karena hukum rimba. Di saat terjadi pertempuran, pertikaian, kalau diutang, mati tidak ada hukuman karena hukum rimba. Nanti kalau baku bunuh di kobong, baru ada hukumnya. Malah kalau diutang mau mati 10-20 dan urusan. Itu hukum rimba. Itu hukum dunia persilatan. Masuk di sana itu modal nyali dan modal ilmu. Saudara. Nah, saya bergabung dengan teman-teman di sana itu karena punya kekuatan. Bela diri kungfu saya geluti sampai memiliki tingkat 7 dan bela diri tenaga dalam sampai pengendalian 7. Saudara tahu itu dulu saya naik di koran, nyenar itu koran. Ini di lampu balon yang kecil, dia pegang 2 orang, naik di tengah, nyenak putus, nyenak pecah. Dan banyak terbukti ketika ada pertempuran, orang mau menyerang, tidak bisa sampai, sudah terpental. Itu terbukti. Kalau dia memang tak terus kemari, karena itu ilmu tenaga dalam tidak kuat, ada kungfu. Jadi boleh baku sapu begitu. Nah itu dulu, saudara. Saya punya kekuatan, punya keahlian, pegang double stick, besi. Itu yang membuat saya betul-betul nyalinya naik dan tidak takut mati. Masuk bergabung di daerah sana, ketemu teman-teman saya tadi di sana. Makanya Pak Gem tadi tak kaget, kenal ini? Oh kenal. Nah saya pernah di sana sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Pernah bikin KKR di tengah kampung di daerah itu, saudara. Ketika juga saya bertobat di daerah saya di Minasa, di Korea Utara Selatan sana, Modoinding maksudnya. Saya juga sebelum bertobat nakal di sana, balik juga di sana bikin KKR. Oke, saya mau jelaskan sama saudara. Ketika ditangkap Tuhan tahun 97, dalam proses saya mengalami ketakutan, kegoncangan jiwa, dan itu membuat saya harus betul-betul tersungkur datang pada Tuhan. Saya ini bertobat bukan karena ikut-ikutan, tapi kapok, karena kapok. Kapok bukan karena kehabisan uang, tapi kapok karena mengalami ketakutan. Penyakit ketakutan itu penyakit yang luar biasa, saudara. Itu penyakit yang menakutkan. Mau mati, nak mau mati, mau hidup setengah mati, nafas jadi pendek, nggak bisa tidur nyenyak. No, kalau dia datang tuh penyakit pada saat di pesawat, itu baru luar biasa ketakutan. Saya nggak bisa ada di gurang gelap, di mobil cepat, itu hidup betul-betul
Itu saya bilang hidup di dalam lembah kekelaman. Ada kuk perambaan yang menekan setiap hari. 6 bulan saya alami itu, saudara. Itu membuat saya tahun 97 hari Kamis malam jam 12 malam saya tersungkur di kaki Tuhan. Selama hidup tidak pernah menangis panggil Tuhan. Di situ saya menangis panggil Tuhan. Waktu saya menangis panggil Tuhan, yang saya minta pada Tuhan berdoa, bukan minta supaya Tuhan pulihkan saya, Tuhan berikan kelegaan buat saya dari ketakutan, dari napas pendek, dari kegoncangan jiwa. Tapi yang saya minta sama Tuhan waktu itu adalah ampuni dosa-dosa saya, Tuhan. Saudara, Alkitab katakan 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kamu setia, Tuhan setia dan adil. Jika kamu mengaku dosa, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa. Saudara tahu pada waktu kita mengaku dosa ada kuasa pengampunan. Waktu kuasa pengampunan turun, maka hidup kita akan mengalami kebebasan, terlepas dari belenggu. Karena kita kembali terkoneksi dengan surga. Karena ada pengakuan, ada pengampunan, ada pemulihan, ada kelepasan, dan ada meterai terjadi. Di situ saya temukan kelegaan yang luar biasa. Saudara, jadi saya memulai dari pertobatan. Dasar pertobatan yang betul-betul bukan asal-asalan, bukan ikut-ikutan, tapi dasar pertobatan yang benar. Itu yang saya miliki. Kalau kehidupan kita dalam pertandingan hidup, kalau mau punya dasar pertobatan tidak benar, tidak kuat, tidak kokoh, di dalam pertandingan hidup banyak yang mundur, banyak yang gagal. Kenapa? Karena dasar pertobatanmu tidak punya dasar yang kuat. Memang Alkitab bilang yang menentukan hidup kita bukan langkah akhir, langkah awal, tapi langkah akhir. Benar. Yang menentukan hidup kita itu bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Tapi langkah awal juga menentukan untuk engkau masuk di akhir pertandingan, saudara. Karena hidup kita ini ikut Yesus. Saudara, saya mau bagikan kepada saudara, ada 3 kelompok pengikut Kristus. Saya bertobat datang pada Tuhan karena mengalami tentang Tuhan. Tapi dengan cara saya mengalami keadaan yang tertekan dalam ketakutan. Pada saat saya datang kepada Tuhan, saya tidak pernah mengalami yang namanya damai dan ketenangan selama bertahun-tahun hidup. Dari umur 1 tahun sampai umur 28 tahun. Tapi ketika saya datang pada Yesus dan bertobat sungguh-sungguh, di situ saya yang awalnya kegoncangan, ketakutan, terikat, depresi, stres, khawatir, tiba-tiba selama hidup, saudara, saya tidak pernah alami ini. Tiba-tiba ada damai sejahtera, ada ketenangan dan sukacita mulai mengalir dalam hidup saya. Saya mulai rasakan semua kuk perambaan yang mengikat saya terlepas. Alkitab digenapi. Kuk perambaan dilepaskan, dibebaskan ketika Anda datang pada Yesus. Itu saya alami. Saya alami perjumpaan langsung, mengalami tentang Tuhan itu. Saudara, tahun 97 saya alami perjumpaan itu. Saya berjumpa Yesus, saya ikut Yesus itu sampai hari ini. Karena sudah mengalami tentang Tuhan itu hidup. Dia ada, dahsyat dan ajaib. Itu saya alami sejak tahun 97 sampai hari ini. Walaupun kita diperangkat dengan proses pembentukan. Saya bukan tidak pernah mengalami proses pembentukan, saudara. Habis-habisan mengalami proses. Tetapi ketika proses itu datang, saya bilang, Tuhan, aku tahu ini bagian bagaimana engkau akan jadi umat Tuhan, bagianku untuk menjadi gereja Tuhan, jadi pengikut Kristus. Yang bukan pengikut Kristus, dengan saya bilang ada 3 kelompok pengikut Kristus. Kelompok yang pertama, Yohanes pasal 6 ayat 2 berkata begini. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Saudara dengar baik-baik. Mujizat kesembuhan, berkat yang kita dapatkan itu hanya bonus. Tapi ada kehidupan yang harus kita dapatkan di dalam Yesus. Karena waktu Dia mati tergantung di kayu salib. Coba lihat saya. Salib. Dia menghadap ke depan dan ada salib di belakang. Menghadap ke depan itu bicara salib Kristus yang menebus dosa kita dan menyelamatkan kita, dan engkau memiliki kehidupan kekal. Tetapi yang di belakang salibnya adalah kesembuhan dan berkat Tuhan ada buat kita. Itu paket muka dan belakang.
Memang ketika Tuhan lakukan mujizat, ada banyak orang yang datang pada Yesus. Dan mereka menyadari bahwa dia Tuhan penyembuh yang ajaib, dia Tuhan yang ajaib dan luar biasa, sehingga mereka mengalami. Tapi kalau udah 100%, 50% kembali pada dunia lama, kembali mereka tidak percaya pada Tuhan. Hanya 50% yang betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena takut jangan sampai itu penyakit datang ulang. Ketika orang mengalami penyakit yang parah dan dia disembuhkan, dan dia akan sungguh-sungguh ikut Tuhan karena takut jangan sakit itu datang lagi. Tapi kalau orang dapat mujizat Tuhan, dia dipulihkan, disembuhkan, atau dipulihkan dari keadaan bangkrut. Biasanya orang seperti ini hanya mendapatkan hal yang indah itu, tapi habis itu dia lupa Tuhan. Kenapa dia lupa Tuhan? Karena dalam pertandingan hidup, perjalanan hidup, dia tidak mengalami tentang Tuhan. Makanya jangan heran di KKR ketika ada KKR penyembuhan ilahi, banyak yang datang. Tapi iman mereka itu adalah supaya sembuh, bukan supaya hidup mereka diubah dan mengalami tentang Tuhan. Jadi orang Kristen jangan salah mengerti. Kadang-kadang kita maunya DP bonus. Kalau Anda beli mobil dapat bonus. Kalau Anda beli sesuatu yang besar, dapatnya kecil bonusnya. Orang cari yang muji, orang cari kejar yang bonusnya, tidak cari yang DP inti. Makanya Alkitab katakan banyak orang benar-benar ikut Yesus karena sudah melihat dan mengalami tentang penyembuhan yang Yesus lakukan. Bukan keliru ikut Yesus karena mujizat, tapi kita perlu mengalami tentang mujizat itu. Kita perlu karena supaya tahu betul-betul Tuhan kita bukan saja Dia memberitahukan kepada kita dia Tuhan yang berkuasa, tapi dia betul-betul menyatakan mujizat kesembuhannya. Tapi yang lebih dahsyat adalah dia menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan hidup kita, sehingga kita punya tiket ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita bilang, Yohanes pasal 6 ayat 25-26, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yang kedua adalah kekristenan banyak ikut Tuhan karena kenyang. Roti, kamu makan roti dan kenyang, itu apa? Berkat kamu sudah dapatkan, Tuhan bilang. Ya. Tapi biasanya orang kalau sudah diberkati, dia pasti lupa Tuhan. Kenapa? Tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Alkitab bilang kita mengalami serangan setiap hari. Musuh akan menyerang kita setiap hari. Musuh dari luar dan musuh dari dalam. Tiap hari akan menyerang. Nah, biasanya kekristenan itu biasanya jatuh dalam dosa di saat serangan datang. Bukan pada saat kita berada pada angin kencang. Karena biasanya kalau angin kencang, itu yaki, itu monyet, dia berpolok kuat-kuat di pohon. Semakin kencang itu angin, itu monyet semakin beramas di pohon. Tapi ketika angin sepoi-sepoi datang, monyet jatuh tertidur. Kita semua bukan monyet, saudara. Tapi biasanya orang, ketika ada angin sepoi-sepoi, jatuh dalam dosa. Sedangkan orang pendeta tiap hari berdoa berpuasa, kadang-kadang masih jalalai. Apalagi orang tidak berjaga-jaga, saudara. Ada doi, kesempatan ada, saudara. Kita akan memasuki tahun politik, sudah masuk tahun politik 2024, 14 Februari. Siap-siap semua untuk ada pada pilihan masing-masing, presiden dan calon legislatif. Mulai dari adab DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, dan DPRD pusat. Saya bilang begini sebagai hamba Tuhan, memberitahukan kepada masyarakat bukan berkampanye. Jaga hati nurani kita. Siapapun pilihan saudara, siapapun anggota dewan saudara yang kau pilih, presiden yang kau pilih siapapun, tapi hidup kita Yesus nomor 1. Dan jangan jual kemurnian hati kita. Ya, orang mau kasih doi silakan ambil. Yang penting jangan doi yang atur. Karena kita teman, tapi saudara satu kali di rumah, dia gantung untuk kalender warna A. DP hari berikut warna B. Hari berikut warna C. Kita tanya, kenapa perlu ganti-ganti begini? Tergantung siapa yang kuat. Terakhir dia bilang,
kayak mana segantong itu? Kau bilang, contohnya lihat tuh Supermi sana. Supermi 25 dos. Oh, pantas segantong lain. Dia besok segantong lain. Dia bilang, coba lihat tuh sana. Beras 3 karung. Oh, Supermi 25 dos. Tatu tuh dengan beras 3 karung. Artinya, tuh calon lain dapat bawa Supermi, calon bawa 2 karung beras. Langsung dia pilih tuh calon B. Dia naik tuh kalender. Dia pilih tanya, anda pilih siapa? Nggak ada yang kita pilih. Wah, itu kurang ajar, saudara. Oh, ya kan? Tapi sebenarnya berikan suara kita yang benar, yang murni. Karena saya bilang begini, kalau Anda tidak berdoa punya hati nurani yang murni, terus Anda pilih calon anggota dewan, kalau Anda tidak berdoa sungguh-sungguh, kita cuma mau pilih calon-calon papan curi lagi ke sana. Oknum-oknum, saudara. Karena kita tahu bersama bahwa di akhir zaman ini yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Masa pemisahan sedang terjadi. Orang yang berbuat jahat tetap berbuat jahat, yang benar semakin berbuat benar. Nah, ini hukum, saudara. Orang akan senantiasa akan mengejar tahta, harta dan jabatan, akan bergerak. Di akhir zaman masa sukar akan terjadi, orang akan berlomba-lomba untuk mencari sesuatu mereka dapat dipuaskan di sana, dan kasih semakin dingin. Ini semua akan kita hadapi, akan kita alami. Makanya pengikut Kristus yang cuma cari berkat biasanya cepat lupa Tuhan. Cari mujizat cepat lupa Tuhan. Kita membutuhkan berkat, kita membutuhkan mujizat dari Tuhan. Tetapi itu terjadi jika Anda berjumpa Yesus, ikut Yesus karena sudah mengalami tentang Tuhan itu, bahwa Dia hidup dan luar biasa ada di hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, Alkitab bilang sesungguhnya pengikut Kristus yang pertama karena mujizat, yang kedua karena berkat. Nah, saya mau beritahu, saya alami tentang Tuhan, saya ikut Yesus dimulai dari dasar pertobatan saya yang saya bilang tadi, karena saya mengalami tentang Tuhan. Dari situlah maka saya mulai ikut Tuhan dalam proses pembentukan, dan itu harus saya jalani. Bukan langsung jadi penginjil, bukan langsung jadi pengkhotbah, karena saya juga tidak berpikir untuk jadi penginjil dan pengkhotbah. Tapi proses yang saya alami itu bagian saya yang harus saya terima. Jadi yang ada pada saya itu adalah pertama dari manusia lama ke manusia baru dalam pertobatan. Dari situ saya mengalami proses demi proses. Saya berkhotbah seperti ini bukan bertobat tahun 1, tahun 2 berkhotbah. Bukan 1 bulan pertama bertobat, bulan berikut saya berkhotbah. Alkitab katakan janganlah yang baru bertobat. Teman saya baru 1 bulan baru 1 tahun bertobat, itu dia nama baru lahir. Kong baru lahir masih bayi. Kalau orang bertobat 1 tahun itu masih bayi. Itu belum balita di bawah 5 tahun, masih baru lahir. Sekarang baru 1 tahun bertobat, so menginjil, so pergi di penjara-penjara, kong dia sama dengan Tuhan di sana, saudara. Bertobatlah kalian karena Tuhan sudah dekat. Kalau tidak bertobat, Tuhan mau hukum mati. Wah, saudara, jadi dia berkhotbah memang sama dengan Tuhan. Minggu pertama dia berkhotbah, minggu kedua semua sudah di penjara. Konon bilang, bertobatlah kau, kenapa sudah di sini? Karena dia ada berkhotbah di penjara, nen tahu orang ini dia sambungnya di PDP rumah, PDP kamar kos. Dia suami lapor dapat angka. Jadi ada berkhotbah di sini minggu pertama, minggu kedua so masuk di situ. Sudah dipermalukan. Saudara, akhir zaman ada orang banyak mau instan. Mau instan. Saya sedang menyampaikan apa yang ada pada saya, yang saya alami. Bertobat tahun 97, nanti 5 tahun kemudian baru saya bisa bersaksi dulu. Ikut-ikut pelayanan, angkat-angkat alat musik. Orang suruh-suruh sesuka cita. Angkat musik dulu. 5 tahun kemudian saya boleh bersaksi sedikit-sedikit. Itu proses saya jalani, saudara. Orang akan bilang, oh pendeta kan panggilan berbeda masing-masing. Oh betul, Tuhan bisa pakai batu, batu bisa Tuhan pakai, ayam bisa Tuhan pakai. Tapi kalau urusan apa yang ada pada kita itu penting, apa yang ada pada kita dulu. Karena kalau ada pada kita keropos, manta tengah, kita tidak akan matang dalam pertandingan hidup. Katakan amin. Saudara tahu,
di daerah Modo ini pernah dulu ada eksibisi kami itu mencari bibit-bibit petinju. Tuh preman-preman nakal di kampung undang semua, bikin ring di situ, kong eksibisi. Jadi naik baku parang, kong baku tinju. Siapa yang bagus kasih pisah. Kok ada tuh satu sombong sekali, saudara. Kalau dia preman muncul kampung, dia bukan, kan biasa pelatih kan memang pelatih datang mencari bibit-bibit begitu toh. Nah, dia panggil, cuman, kok kita mau tantang untuk pelatih? Oh, saudara, sombongnya luar biasa. Kita mau tantang untuk pelatih. Dia mau tuh landing, dia jadi pelatih karena dia sombong toh. Oh, dia mau tahu pelatih, kok mau coba? Sudah, kita langsung sudah. Ya, begini, kok pelatih bagi satu kali, rubuh, pusing, sudah tahu. Pokoknya langsung pusing. Kok dia bilang, kita kira kuat gampang tinju. Wah, belum belajar, walaupun kena preman, tapi kena ada latihan, satu kali pukul habis. Yang ada pada dia ini masih keropos, belum tahu teknik bertinju, masih nol. Sosial lawan itu pelatih. Kita masuk ke pelatih, dia nyali betul. Kita berani, kita bisa. Dia nyali besar, tapi belum berisi, belum tahu bertinju. Saudara, orang tujuh di gelanggang. Saya dulu waktu preman berani turun di gelanggang karena punya keahlian. Saudara, Daud menghadapi Goliat. Kenapa dia berani? Daud kecil, berani kecil, Goliat besar. Kenapa Daud berani? Daud berani bukan karena dia punya keahlian itu berperang, bukan, dia punya pengalaman. Dia pernah makan singa dan beruang karena ada Tuhan yang menyertai dia. Itu membuat dia berani menantang Goliat yang besar. Kita juga begitu. Yang ada pada saudara, yang ada pada kita, itu yang membuat ada. Tuhan akan lipat gandakan kekuatan untuk ada menang dalam segala. Dimulai dari yang ada pada kita. Katakan amin. Di dalam perusahaan, bos itu akan melihat karyawannya. Mana kapasitas kerjanya yang baik. Yang ada pada karyawan ini ada keahlian. Bos bisa lihat. Bahkan yang dinilai itu adalah ketulusan, kejujurannya. Kadang-kadang bos berikan kesempatan itu untuk orang ini bisa hilang kejujurannya. Contoh, dikasih uang di situ. Atau dia coba untuk membuat orang ini bisa kehilangan kemurnian. Tapi karena dia jujur, bos bilang, oh ini orangnya jujur. Yang ada pada dia itu bagus, jujur orangnya. Saya sudah tahu jadi ketua tim penginjilan dan tim Raja Wali. Tim Raja Wali ini sudah 23 tahun. Saudara, sudah berganti-ganti personil. Ada yang datang bergabung 2 tahun, dia keluar. Ada bergabung setahun, dia keluar. Pastor Philip tahu, saudara. Di tim Raja Wali ini sudah berganti-ganti tim. Kami tidak pernah memecat, tidak pernah mengeluarkan tim ketika dia bergabung. Tuhan sendiri yang keluarkan ketika dia tidak benar dan tidak murni lagi dalam pelayanan. Keluar sendiri. Tapi tim sampai hari ini, Raja Wali, tim dari Tuhan yang Tuhan perintahkan, itu masih jalan sampai hari ini. Sudah berganti-ganti personil, tapi tetap misinya jalan. Kenapa? Karena yang punya pekerjaan, punya peran itu Tuhan yang besar. Dia yang punya pekerjaan. Tetapi di tim ini, yang ada pada mereka, personil yang ada pada mereka yang Tuhan lihat, itu yang masih bertahan. Jadi yang ada pada kita. Saya bersyukur, saudara, maaf, pemain musik ini, dari tadi saya mau coba-coba masuk di penyembahan. Oke? Anda bisa rasakan tadi kan, awal-awal tidak bisa naik. Tapi rupanya dia masuk. Yang ada pada dia, apa? Dia punya keahlian roh. Dia bisa mainkan musik dan naik dalam penyembahan. Betul nggak, saudara? Kami tidak latihan. Karena penyembahan tidak bisa dilatih. Tidak bisa dilatih. Nama saya masuk penyembah tidak bisa dilatih. Pemain musiknya itu harus jadi penyembah. Kalau pemain musik itu tidak punya roh menyembah, tidak bisa naik penyembah. Apalagi pemimpin pujian, apalagi pendeta. Kalau mau bawa penyembahan, kalau dia sendiri tidak jadi penyembah, tidak mengalami tentang Tuhan, dia bisa naik. Semuanya cuma biasa-biasa. Tapi kalau kita sudah jadi penyembah, sudah mengalami tentang Tuhan, ada berapa sudah penyembahan itu naik, pasti naik. Itu penyembahan yang bermuharum. Itu dimulai dari apa yang ada pada kita. Petrus berkata, yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara, 2024 ini, pastikan apa yang kau punya hari-hari ini. Arti daripada Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, itu apa maksudnya? Aku tidak punya kekayaan duniawi.
Aku tidak punya keangkuhan dan kesombongan, tapi yang kupunyai kau berikan kepadamu, kata Petrus. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau yang kita punyai itu, yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan. Itu yang harus kita kembangkan hari-hari ini. Tuhan tidak akan mungkin mempercayakan saya untuk melayani sebagai penginjil, pengkhotbah, kalau Tuhan tidak lihat apa yang ada pada kami. Dan itu yang ada pada kami bukan milik kami, milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kembangkan, kita kelola. Katakan amin. Kita semua saudara tahu, cuma bendaharanya Tuhan. Kalau bendahara berarti bukan pemilik uang, cuma dipercayakan mengelola. Jika Anda punya berkat Tuhan, Anda cuma bendahara yang nanti ketika Anda keluar uang diperintah oleh bos, oleh yang punya, owner yang punya. Keluarkan uang begini, keluarkan uang begini, itu diperintah. Jadi bendahara bukan pemilik uang. Dia hanya dipercayakan untuk administrasi, untuk mengelola keuangan, dia yang atur. Tapi keluar uang diperintah dulu oleh bos, pemimpin perusahaan. Yesus pemimpin kita, dia pemimpin perusahaan kita, perusahaan surga. Anda diberkati, cuma titipan bendahara untuk kita kelola. Begitu juga jabatan yang diberikan cuma dipercayakan. Jabatan-jabatan yang Tuhan percayakan cuma dipercayakan untuk mengelola. Nah saudara, jika setiap Tuhan melihat yang ada padamu, Anda masih dipercaya untuk mengelola jabatanmu, Tuhan akan percayakan terus. Pengurapan itu akan tetap berdiam, akan tetap eksis. Dalam pelayanan akan ada pengurapan di situ, karena yang ada pada saudara yang Tuhan lihat, dia percayakan terus, dia tambahkan terus. Katakan amin. Saudara tahu, orang di dalam roh Anda bisa, Alkitab bilang begini, manusia roh tidak bisa dinilai, tapi bisa menilai. Katakan amin. Anda manusia roh bisa menilai segala sesuatu yang ada di depan mimbar. Anda bisa lihat, bisa nilai dalam roh. Ini orang yang khotbah roh, jiwa, atau daging. Anda bisa mengalami, bisa rasa. Ya, sama hidup kita begitu, saudara. Jadi hari-hari ini apa yang kau punyai hari-hari ini, kembangkan itu, saudara. Karena yang kau punyai itulah, dari yang kau punya itulah akan Tuhan kembangkan. Kita lihat sama-sama 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja ayat 4. 2 Raja-Raja 4 maksudnya. 2 Raja-Raja. Lihat sama-sama. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Oke? Sampai di sini jemaat kita mengerti firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Coba lihat saya, saudara. Ya, seorang istri ini mengadukan persoalannya, masalahnya, pergumulannya kepada Nabi Elisa. Dia bilang begini, kita suami mati, ternyata meninggalkan utang, tapi suami takut Tuhan. Sekarang penagih utang mau tagih utang suamiku, kita anak dorong semua ambil karena utang. Dia bilang pada Nabi Elisa. Oke, kita lihat ayat 2. Ayat 2. Ayat 2 dikatakan begini, ya. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu?" kata Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang begini, "Beritahukanlah apa yang beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Coba Anda lihat saya, saudara. Ya, perempuan ini bilang pada Nabi Elisa, kita suami mati, meninggalkan utang. Penagih utang mau tagih itu utang, kita anak dong semua ambil. Nabi Elisa bilang begini, sekarang kita mau tanya, yang ada panganak masih ada apa? Dia bilang, sudah ada apa-apa, kosong.
cuma ada satu buah buli-buli minyak. Saudara perhatikan ayatnya. Ayat 3. Ayat 3 bilang apa? Dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana yang kosong. Tapi jangan sedikit, harus banyak. Ada mengerti saudara? Jadi begini, itu perempuan ini, ibu bilang begini, di rumah Pak kita kurang 1 botol minyak. Minyak zaitun mungkin, minyak yang mahal, kurang 1 botol. Elisa bilang begini, ngerti, pinjam botol banyak-banyak yang kosong. Pinjam bejana, pinjam loyang, pinjam ember banyak-banyak. Oke? Perhatikan ayat 4. Perhatikan ayat 4. Ya, lihat. Ayat 4 katakan begini. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, kata Elisa. Sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu. Ini ayat berapa? 4 ya. Oke. Mana yang penuh, angkatlah. Terus ayat 5. Ayat 5. Dikatakan begini. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia masuk dan anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana yang banyak itu. Terus, dan mereka tuang. Tuh 1 botol, 1 bejana itu. Perhatikan, baik-baik. Perempuan ini anaknya, yang seorang ibu ini anaknya, tuangkan 1 botol ini ke 1 bejana. Penuh tuh 1, itu minyaknya habis, dia pindah di sebelah. Terus dia tuang semua. Terus bejana, ketika bejana sudah penuh, penuh semua, saudara yang tak sisa. Kan Elisa bilang ambil banyak-banyak. Dia ambil banyak-banyak, tuang semua tuh minyak. Itu minyak di 1 bejana tidak berhenti, tetap penuh, tuang penuh. Perhatikan, dikatakan, dekatkanlah kepadaku semua bejana lagi, tetapi jangan kepada ibunya. Tidak ada lagi bejana, lalu berhenti. Perhatikan, ketika bejana sudah kosong, sudah tidak ada, berhentilah minyak itu. Coba perhatikan ayatnya, ayat 7. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Tuhan. Dan orang itu berkata, pergilah. Elisa berkata, sudah? Setumpah. Sudah. Berapa galon? 100 galon. 100 galon minyak yang mahal, dia bilang jual semua itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia pe utang bukan cuma lunas. Dia pe utang lunas sampai dia beli sama mobil penagih pe. Barang-barang semua. Kita beli lagi namanya barang-barang. 100 galon minyak yang mahal. Berapa dia harga? Dia jual semua. Dia berkelimpahan. Oke? Perhatikan baik-baik. Perempuan ini berkata, aku sudah lakukan itu. Elisa bilang, jual semua itu. Perhatikan ayatnya. Terus, ayat 8. Ayat 8 dikatakan apa? Oke, sudah sampai situ. Ayat 7. Jadi perempuan ini, dia melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Saya simpulkan cerita ini, ya. Saya ulang lagi ya. Perempuan ini datang pada Nabi Elisa, bilang begini, kita ini kasih yang kosong, habis. Kita ke suami mati, meninggalkan utang, jadi kosong. Elisa bilang begini, yang ada di rumahmu ada apa? Minta tolong 1 botol. Dia bilang, di rumah Pak kita kurang ada 1 buah buli-buli berisi minyak yang mahal. Ini dia pemodal. Elisa bilang begini, ngana pinjam sama, cari botol-botol yang banyak, supaya nanti itu botol-botol itu mau isi tuh minyak yang 1 ini. Tapi Elisa bilang apa? Masuklah, tutuplah pintu, dan tuangkanlah itu. Saudara tahu dengar? Nanti berhenti itu minyak karena sudah tidak ada lagi yang akan diisi. Coba perhatikan saya. Yang ada pada saudara itu apa sekarang? Jangan pernah menghadap Tuhan dan katakan begini, Tuhan, aku ini tidak mampu lagi, tidak kuat lagi. Yang ada pada Tuhan penuh kekecewaan, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran.
Doamu kalau seperti itu tidak akan ada jawaban dalam Tuhan. Karena Tuhan mau jawab bukan doamu itu, iman yang ada pada saudara. Itu yang akan Tuhan jawab. Datanglah pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku memang pernah gagal, aku pernah habis, tapi yang ada padaku adalah kepercayaan, imanku. Aku percaya padamu tidak ada perkara yang mustahil. Percaya yang ada padamu itu akan Tuhan kembangkan. Alkitab katakan yang ku punya, yang engkau punya akan Tuhan kembangkan. Jadi cerita perempuan ini adalah, dengar baik-baik, yang ada pada kita, kembangkan itu, saudara. Oke? Alkitab bilang satu buah beli supaya lebih banyak, mari ambil tampung lebih banyak. Jadi kalau Anda punya 2 cuma 1 jam, tingkatkan jadi 2 jam. Perbanyak, pertambahan. Saya mau beritahu, saya bilang sama tim Raja Wali, ini bulan Januari, masuk selesai pemilu, orang bilang begini, Pak Pendeta, semua mereka disokan untuk pergi jalan-jalanan. Kenapa? Karena sudah pernah dapat dengar. Tunggu tanggal main, kita bilang. Selesai 14 Februari, maka kami akan menerjang lagi. Kalau 2020 sampai sudah 587, sudah tahu target dari surga biar sampai 1000 tahap. Tuhan bawa kami dalam pergerakan penginjilan di mana-mana. Nama Tuhan dipermuliakan, supaya kerajaan surga ditegakkan. Katakan sama-sama haleluya. Dan itu dimulai karena apa yang ada pada kami, hati yang tulus dan murni. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan murni. Tuhan akan lipat gandakan perkembangan yang besar, jiwa-jiwa, berkat yang besar. Itu dimulai daripada hati kita, saudara. Tuhan tutup hati kita. Kenapa Elisa berkata tutup pintu? Habis pinjam itu bejana, tutup pintu. Apa maksudnya tutup pintu? Jangan pernah membiarkan celah. Tutup pintu itu artinya pinjam bejana, kembangkan talenta, kembangkan pelayanan, perbesar kapasitas kita. Tutup pintu, tapi jangan buka celah. Tutup pintu. Pintu celah di pikiran, celah di perkataan, celah di hati, tutup rapat-rapat. Baru kita bilang tetap isi minyak itu terus penuhi. Karena Tuhan memberikan kepada kita itu bukan biasa-biasa, bukan setengah-setengah, tetapi yang lebih besar, lebih banyak, yang besar, yang dahsyat, itu Dia mau curahkan buat kita. Katakan haleluya. Tuhan mau kita di akhir zaman mengembangkan apa yang Kau punya, apa yang ada pada kita. Jangan pernah Anda berkata semangatku sudah patah, aku sudah gagal. Jangan. Katakan, Tuhan, aku tahu yang Kau punya sekarang daripada aku akan kembangkan untuk memuliakan Tuhan. Maka Dia akan terus memperbanyak, menambah terus kapasitas buat hidup saudara. Musa menghadap Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu untuk memberitahukan tentang rakyatku ini, orang Israel yang banyak mengeluh di padang gurun. Di saat mereka menemukan padang gurun tidak ada air, mereka mengeluh. Di saat mereka menemukan air itu pahit. Semua ini yang dihadapi oleh bangsa Israel. Saudara tahu, Musa datang pada Tuhan dan katakan, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Saudara tahu apa yang Tuhan katakan sama Musa? Musa, ya Tuhan, apa yang ada padamu? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat, Tuhan. Saudara dengar? Musa itu menuntun bangsa Israel pakai tongkat. Tapi tongkat ini yang Musa pegang tidak melakukan mujizat. Kenapa? Karena Tuhan tidak bilang dulu. Coba yang ada pada saudara, tongkat. Oke, yang ada padamu sekarang, dengar, yang kau pegang di tanganmu tongkat, aku akan lakukan mujizat. Perhatikan, mujizat pertama, bangsa Israel di padang gurun tidak punya air. Ketemu ada batu. Tuhan katakan, pukulkan tongkat itu di atas batu. Ketika Musa memukulkan tongkat itu di atas batu, batu itu terbelah, dari celah batu keluar air. Mereka bisa minum karena ada mujizat di sana. Di padang gurun di dalam batu keluar air karena Tuhan lakukan mujizat lewat tongkat yang ada pada Musa. Ketika mereka berjumpa dengan air itu rasanya pahit dan bisa diminum. Tuhan katakan, lemparkan tongkat itu. Ketika Musa lemparkan tongkat itu, air itu bisa diminum. Tapi Musa lemparkan tongkat itu bukan jadi manis. Berarti kalau jadi manis, Musa melemparkan kayu manis. Tapi tidak seperti itu.
air yang pahit itu bisa diminum karena ada mujizat di sana. Yang ketiga, ketika mereka menghadapi persoalan yang besar, melihat ke belakang ada pasukan Firaun, melihat ke kiri ada padang gurun yang besar, melihat ke kanan ada padang gurun yang besar, melihat ke depan ada laut Teberau yang sangat luas, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan katakan, pukulkan tongkat itu di atas laut. Alkitab katakan di atas laut Tuhan Musa pukulkan, laut terbelah dua. Mujizat yang besar dinyatakan. Katakan sama-sama haleluya. Yang ada pada saudara 2024, Tuhan akan pakai saudara, dimulai dari yang ada pada saudara. Pemimpin pujian tadi yang ada pada saudara, kembangkan terus. Bawa pujian penyembahan, bawa puji-pujian yang mengubah sehingga banyak jemaat Tuhan ketika berubah. Amin. Dan iblis mau curi yang ada pada saudara. Kemurnian hatimu, ketulusan hatimu, itu dia mau curi. Jaga semua itu, karena daripadamu itulah Tuhan akan bawa, Tuhan akan tambahkan. Pergerakan yang besar dimulai karena yang ada padamu akan Tuhan kembangkan. Tongkat Musa, dia lakukan mujizat Tuhan. Perempuan ini yang dia punya cuma satu buah buli-buli, Tuhan tambahkan dengan begitu banyak minyak karena ada bencana yang dia isi. Petrus, yang kupunya kuberikan kepada demi nama Yesus berdiri dan berjalan. Yang Petrus punya adalah kesadaran ilahi bahwa dia sangat dicintai, disayangi oleh Yesus. Petrus yang ada pada dia adalah urapan daripada surga. Yang kupunya kuberikan kepadamu, orang ini berdiri berjalan karena dalam nama Yesus itu yang kita punyai. Dalam nama Yesus dan dalam hidup kita ada kuasa, ada pengurapan, ada talenta. Tuhan akan kembangkan yang ada pada kita. Karena itu mari saudara, kembangkan apa yang ada pada kita. Ketulusan hatimu, kejujuran hatimu, ketaatan saudara, kecintaanmu kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beri yang terbaik, menaburlah dengan kasih. Dengan demikian engkau akan lihat mujizat itu akan selalu nyata menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Pesan firman-Mu hari ini, suaramu, isi hatimu kami dengar. Yang di 2024 ini, apa yang ada pada kami, yang Tuhan berikan, akan Tuhan tambahkan bagi kami. Akan Tuhan bawa kami naik lagi. Tuhan akan memperbesar lagi kapasitas, akan banyak yang terisi. Bencana akan lebih banyak, lebih besar lagi akan Tuhan berikan buat kami. Tuhan membawa kami dalam gerakan yang besar. Usaha-usaha kami akan diberkati Tuhan. Pelayanan di tempat ini ya yang hari tamu bagus itu glory. Tuhan akan membawa pada kapasitas, ada banyak pertambahan jiwa-jiwa lagi dengan kuantitas dan kualitas Tuhan yang luar biasa akan Tuhan tambahkan. Semua pelayanan Tuhan, pelayanan altar, pemain musik tambahkan lagi dengan dimensi roh. Melayani Tuhan bukan karena ke dimensi jiwa daging kita, tapi dalam roh kita melayani dengan ketulusan hati. Diberkati kami semua, diberkati pengorbanan di tempat ini. Hamba-Mu Tuhan, Pak Menli, Pastor Menli bersama istri yang Tuhan percayakan dalam misi pengorbanan. Tuhan juga mempercayakan usaha-usaha mereka. Hamba berdoa di 2024, Tuhan buka jalan, tambahkan kapasitas, pergerakan dalam penuaian di misi pengembaraan, di misi penginjilan, juga usaha mereka. Tuhan buka jalan. Ada terobosan urapan Isakar menarik berkat dari surga turun atas keluarga ini. Tambahkan karunia atas keluarga, atas pengembaraan, agar karunia itu menciptakan pergerakan yang besar. Biar karunia itu akan membawa Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Tuhan buka jalan. Hamba berdoa menolak segala bentuk-bentuk pengalaman pengisah, pelompat, mengeri, ditolak di hari dari semua usaha mereka. Kami katakan usaha mereka yang mereka kerjakan di semua bidang akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terbuka jalan di dalam nama Yesus. Saudara dengar, saya diingatkan oleh Tuhan. Memang kita sudah ada pada tanggal 28, berarti sudah hari ke-28.
Tetapi kalau namanya Roh Kudus ingatkan, kita harus lakukan. Anda masih ingat ketika Ishak menabur di awal tahun? Alkitab katakan di tahun itu Ishak menuai berlipat kali ganda. Dia semakin kaya dan terus semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara dengar, hari ini Roh Kudus ingatkan kita, berapapun yang ada di kantong saudara, kita akan menabur dalam taburan yang tidak biasa. Taburan itu berarti Anda mau menabur di awal tahun. Taburan kasih saudara itu berikan yang tidak biasa. Anda tahu yang tidak biasa? Kalau saya diingatkan, saya cuma beritahu kepada saudara, Anda lakukan itu saudara, menaburlah. Dengan pemberianmu di awal tahun ini, walaupun sudah tanggal 28, tapi lakukan itu. Lakukan apa yang ada di hatimu, yang tersimpan di hatimu untuk kau tabur. Lakukan itu. Berikan betul-betul taburan yang terbaik dalam nama Yesus. Lakukan itu. Engkau akan lihat pelipat ganda. Kau akan lihat pelipat ganda usaha akan diangkat. Beri, lakukan dalam nama Yesus. Terima kasih buat pesan firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang tinggi. Kami mau katakan Engkau Tuhan luar biasa, yang lebih tahu, yang lebih peduli, yang lebih mengerti akan hidup kami. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan, atas suara dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama bilang haleluya.